Strategis nasional, mereka yang membebaskan, mereka yang membangun. Jadi itu sudah diprediksi oleh saudara saya, yaitu Ketua Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno. Di dalam podcastnya, dalam rapatnya, kalau tidak salah saya, pemberitaan itu, itulah masuknya Cina-Cina komunis yang untuk menyeluruh dari pantai timur Sumatera sampai pantai utara Jawa. Ya. Strategis. PSN. PSN. Strategi nasional. Dan itu sudah disahkan oleh negara, begitu ya. Tapi yang kita aneh, ya, proyek itu dibiayai oleh negara, tapi dimanfaatkan untuk swasta. Yang masuk akal kita adalah swasta yang mau mengerjakan, swasta yang membiayai, sehingga tidak menggerogoti APBN, budget nasional, kan begitu. Dan ini udah kayak zaman kolonial nih, Bung, zaman kolonial, ya. Oke. Tanah orang dibeli 35.000 perak, dia jual 35 juta per meter, kan nggak masuk akal. Dengan cara pemaksaan, penggusuran seperti zaman Orde Baru dulu kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan kami berkumpul lagi ingin membicarakan situasi negeri ini yang sudah tidak baik-baik saja. Kebetulan di samping saya dari IWOTS ada Bang Asrul, di sana ada Bang Juju sebagai pengacara yang selama ini juga selalu berjuang untuk kebenaran. Oke, ada pertanyaan untuk abang-abang kita ini. Ini di Indonesia ini terutama ada tanah di PIK ya Pak? Di PIK, Iya. PIK Apa 2, itu? Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk. Kapuk 2. Yang kedua. Nah, itu katanya kalau bisa, harapan kita. Kalau kita udah berharap nggak bisa kita demo. Iya. Kita sembuh itu mau dikasih sama kelompok-kelompok Taipan itu. Gimana tuh Bang ceritanya? Wah, itu menurut yang saya dengar ceritanya, sudah dikasihin itu masuk proyek PSN. Istilahnya proyek strategis nasional. Nah, oleh Jokowi kepada Pimpro proyek nasional itu, kalau tidak salah saya namanya Erlangga Hartarto, PSN. Termasuk si Bahlil juga. Bahlul, ya. Kalau tidak salah saya, ya, yang saya dengar baik di media maupun di media cetak. Nah, jadi mulai dari batas PIK 2, Pondok Benda, Kapuk itu, sampai rencananya sampai ke Serang, Pantai Utara. Jadi Pantai Utara semuanya itu mau dijual? Bukan, ini proyek strategis nasional. Mereka yang membebaskan, mereka yang membangun. Jadi itu sudah diprediksi oleh saudara saya, yaitu Ketua Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno. Di dalam podcastnya, dalam rapatnya, kalau tidak salah saya, pemberitaan itu, itulah masuknya Cina-Cina komunis yang untuk menyeluruh dari pantai timur Sumatera sampai pantai utara Jawa. Mengapa itu? Karena mudah masuk dari laut, yaitu sumber penyeludupan, narkoba, baik pun senjata. Mereka lah yang tinggal di sana. Sehingga dia cek rumah-rumah yang ada dibangun dekat pantai utara Jawa dan pantai
timur Sumatera, penduduk tidak bertambah, tetapi orangnya ada di sana. Orang dari mana? Itu keterangan Yapto, ada podcastnya. Saya dengar sekali itu. Ini berbahaya, katanya. Sangat berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ada itu kalau tidak Oke salah. Bang, saya mau tanya sama Bang Jujuk nih. Menurut undang-undang gimana tuh, Bang? Iya. Apakah itu sah atau tidak itu pemberian? Kalau kita bicara PIK ini kan katanya masuk program PIN Ya. Strategis. PSN, PSN. Proyek Strategi Nasional. Ya. Dan itu sudah disahkan oleh negara, begitu ya. Tapi yang kita aneh, ya, proyek itu dibiayai oleh negara, tapi dimanfaatkan untuk swasta. Yang masuk akal kita adalah swasta yang mau mengerjakan, swasta yang membiayai, sehingga tidak menggerogoti APBN, budget nasional, kan begitu. Dan ini udah kayak zaman kolonial nih, Bung. Zaman kolonial, ya. Oke. Tanah orang dibeli 35 ribu, 50 ribu perak, dia jual 35 juta per meter. Kan nggak masuk akal. Dengan cara pemaksaan, penggusuran seperti zaman Orde Baru dulu kalau begitu caranya. Nah, jadi keadilan di mana nih buat rakyat Tapi kecil? Orde Baru juga nggak gitu-gitu amat, menurut saya sih. Iya. Ya. Saya lihat Orde Baru juga mesti punya moral. Ya. Dia masih ada ganti untung. Tapi kalau kita lihat sekarang, IKN aja itu, rakyat di sana berontak. Karena Iya. tanahnya, oh ini tanah dikuasai negara. Rumahnya yang dari nenek moyang dia tinggal di situ, dibangun, dia nggak dapat ganti rugi. Iya betul. Bahwa merakyat itu secara kebanyakan memang bagaimana mereka mau ngurus hak miliknya, ya. Mereka menempati saja itu sudah alhamdulillah sudah untung buat mereka. Tapi kalau saat tiba-tiba dengan mengatakan bahwa ini adalah tanah negara, kemudian mereka diusir, itu kan nggak benar. Tidak ada rasa perikmatan sama sekali. Nah, di PIK ini sangat menyolok sekali. Udah duitnya dari negara. Ini di depan mata loh, Fik nih. Ya, Di depan mata ini. iya. Nggak oleh jauh sebab dari itu. kita nih. Dan bukan cuma di daerah Tangerang sana, udah hampir menuju ke Jawa Barat itu, pantai sekitar Banten dan Jawa, hampir menuju ke Jakarta. Banten, hampir menuju ke Jawa Barat sekarang ini, sepanjang pantai itu. Itu bagaimana tanggung jawabannya? Rakyat kita digeser sedemikian rupa, udah kayak zaman lebih dari zaman penjajah kalau nih begini. Oke Bang, saya mau tanya lagi, apakah kita diam-diam aja nih dengan kondisi seperti ini? Ya. Yang bisa bicara itu yang mengeksekusi tersebut itu kan eksekutif yang melaksanakan. Ya. Yang melegalkan ini kan DPR, anggota DPR. DPR-nya kita apa? Kita rakyat. Kita hanya cuap ngomong sana capek. DPR wakil rakyat kan Bang? Namanya wakil rakyat. Oh. Makanya saya juga malu jadi anggota DPR kalau saya saat sekarang ini jadi anggota DPR. Makanya saya yang terpokal waktu saya jadi anggota DPRD DKI. Satu-satunya anggota Golkar. Saya yang paling vokal. Kenapa? Saya ini datang udah berduit. Bukan cari duit. Mereka cari duit. Oleh sebab itu kasus PSN ini, anggota DPR sekarang ini jangan diem aja. Kan tampaknya mereka kan pasif saja. Ya karena cari duit. Itu karena cari duit. Jadi Dan mereka mau kaya. ya, dulu tuh DPR itu kan datang, duduk, diam, duit. Ah iya itu saya nggak mau. Dulu di DKI. Nggak mau saya dulu tuh. Ngapain? Disumpahin rakyat saya. Makanya nih banyak disumpahi rakyat. Dikabulkan oleh Tuhan. Apa sumpah rakyat itu? Sebagai saya orang Islam. Bunyi ayatnya. Katamallahu ala kulubihim wa ala absarihim. Risalatum walahum azabun azim. Mata dan pikiran telinganya tertutup. Apapun kita bicara tertutup. Nah, itulah dia. Saya rasa ini kalau masih eranya Anies Baswedan tidak akan terjadi seperti ini. Nah, kita Enggak, ya Anies. Akan terjadi. Begitu Anies Baswedan jadi gubernur, penggusuran ini terjadi pada rakyat. ya semoga Anies katanya beritanya tadi pagi kan Kita berharap begitu. kita berharap Bisa dia comeback bisa ya. maju. Bisa comeback ya. Ya. Alhamdulillah. Ya.
itu anugerah dari Tuhan. Ada jalan terbukanya kan? Amin. Amin. Bersyukur kita. Alhamdulillah kita Ya. udah bisa mengemukakan unek-unek kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini didengar. Amin. Ya, saya bukan ngancam, kami bukan ngancam. Ya. Kalau nggak didengar, ya kita juga mungkin dengan cara lain Dengan cara lain. kita akan berusaha supaya negeri ini Kekuatan tuh dari tangan rakyat loh. Oke. Jangan lupa loh, dengan berbagai cara loh. semoga rakyat sadar dah. Iya, begitu. Polisi sadar, tentara sadar, mau bersatu dengan rakyat. Amin. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjuang. Berjuang. Selamat. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.